La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Lantas berikutnya, setelah seperti itu, faya haula syauti in saqaha fi samnihim wa tamazaqat wa tafattarat li khawli yaumil qiyamati min nizami yaumil qiyamah. Lantas berikutnya, bayangkanlah oleh panjenengan semuanya, bayangkan oleh kita semuanya, suara yang keras tatkala benda-benda yang ada di atas kita itu pecah dan terbelah, saling berbenturan. Kayak jenengan pada saat itu kombayang, kayak benda-benda yang ada di atas kita besar apa cilik? Bintang cilik apa gede? Nah. Bintang nek tiba menggesa kali beji kerinjing entek sekerinjing. Cuma lebih gede mana? Gede mana? Jadi kalau satu saat mungkin satu bintang jatuh kemudian ke bumi, satu kampung sedesa entek. Ayo, entek sedesa gelem lebih. Kene bintang. Sementara bintang itu berbenturan saling. Benda-benda yang di atas sana kan banyak benda-benda yang di atas sana. Itu saling berbenturan. Dengan bayangkan betapa suaranya itu mengerikan. Ditambah gelap gulita pada saat itu kemudian kita mendengar suara yang cukup mencekam. Benda-benda yang di atas saling berbenturan dengan suara yang keras. Sampai lagi turun nang alam dunia. Jadi jenengan nang alam dunia gitu terus krungu suara sing gede ora ini. Kira-kira wong sedesa pada tanya kabeh ora. Ya napa ya itu ya. Seperti itu. Lantas dan kemudian mereka berbenturan tertoyak dan benda-benda itu kemudian lantas melebur dan kemudian wasarat misbil fiddah. Lantas benda-benda itu saling berbenturan lantas kemudian melebur seperti yaitu cairan perak yang dilelehkan. Lantas seakan-akan berubah menjadi seperti cairan perak yang dilelehkan. Kalimatnya seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah. Bulannya ana firman Allah. Surat Ar-Rahman ayatnya ayat 37. Jenengan kalau membaca surat Ar-Rahman ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza insaqqat as-sama'u fakanat wardatan kadihami. Maka tiba-tiba insaqqat, langit itu terbelah. Tiba-tiba kemudian langit, apabila langit itu terbelah, fakanat, maka adalah langit itu berubah menjadi seperti merah mawar dengan kilatan seperti kilatan minyak. Kalimatnya gue. Pada saat itu langit itu terbelah, maka nampak seperti mawar merah. Kalimatnya seperti itu. Mawar merah seperti cairan minyak. Kalimatnya gue. Kayak apa berarti bentuknya? Medini ya. Lantas dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ma'arij, juga surat Al-Ma'arij ayat 8 dan ayat 9. Dan jenengan lihat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 8 ayat 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma, pada hari, takunu sama'u, itu adalah langit pada hari itu, kalmuhl, seperti cairan perak yang dilelehkan. Mulanya ayat Al-Quran seperti itu, yaitu pada hari itu langit itu seperti cairan perak yang dilelehkan. Manusia pada satu saat itu berkumpul di yaumil mauqif semuanya. Kira-kira dewek nek akeh dosane tambah kelingan dosa, tambah wedi, tambah khawatir, tambah merasa kemudian bahwasanya kita hina tunduk. Memungkinkan pada hari itu tidak sekalipun saling mengenal, memungkinkan mereka memikirkan masing-masing dirinya masing-masing.
Sehingga ada ayat Al-Quran yang menyebutkan pada hari itu mereka manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Dulu kan pernah disinggung. Di bab sebelumnya kan pernah disinggung. Kayak pada hari itu manusia disibukkan oleh urusan masing-masing. Sehingga antara suami dan istri apakah ketemu? Ketemu, apakah bertanya? Suami ini kayak ngomong bojone, bojoku mbiyen nang dunya, kepriwe nek aku mbiyen jaman dadi bojone sampean nang dunya, nang sing wedon diomong, oh sampean ke bojo wong lanang sing paling bagus. Artine nek biyen dadi bojo wong lanang sing ora bagus, sing wedon ditakoni iku langsung lunga. Ki khusus nggo wong sing suami yang baik. Artinya nek suami ini ora saleh, pada saat itu ketemu bojone ditakoni lunga langsung. Iku maksudnya. Terus dijawab nang bojone, oh sampean ki bojo sing paling apik. Terus gandeng seperti itu, suaminya berkata, kalau kemudian aku adalah suamimu yang terbaik dulu di dalam kehidupan dunia, aku hari ini merasakan takut, aku hari ini merasakan khawatir. Bolehkah kiranya aku meminta kebaikan satu atau setengah kebaikan saja darimu, biar aku selamat pada hari ini? Lantas dijawab nang bojone, kemudian jawab, kepenak temen sampean ngonen jaluk mas, terus ditinggal. Karena pada hari itu manusia disibukkan oleh dirinya masing-masing. Termasuk nanti teman ketemu dengan teman, tetangga ketemu dengan tetangga, guru ketemu kambing murid ngaji, murid ngaji ketemu dengan guru, sama seperti itu. Ibu pada kanca kan kanca ketemu yang kebremben dari tangganan ngambil sampean, sampean dari tangga masya Allah, tangga sing paling bagus. Nek tangga sing ora bagus, begitu ditakoni seperti itu langsung lunga. Itu maksudnya. Dan seterusnya. Termasuk jenengan kali kulo kali panjenengan. Yang suka ketemu, saling mengenal. Ya boleh jadi takon, tapi pada saat itu seperti itu kondisinya. Manusia masing-masing memikirkan dirinya masing-masing. Apalagi terlebih langit di atas sana sudah seakan-akan menjadi seperti itu cairan perak yang meleleh. Wis. Lantas berikutnya, watakunul jibalu kalmihni. Maka pada hari itu pula gunung-gunung seperti bulu. Sampai ngerti bulu? Gunung nek kaya bulu, kalimatnya ngihnin, alung-kalmihni. Ngihnun adalah bulu sing paling enteng. Kayak sampai dengan bulu cekal, bulu namung dhuwur. Bulu sing paling enteng iku jenengane ngihni. Maka gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang paling ringan. Nek gunung-gunung kayak bulu, manusia kayak ngapa? Ya apa? Ya. Lantas berikutnya, gue mau kondisinya seperti itu ya. Berarti kondisinya kalau kita ringkas, kondisinya seperti ini. Manusia, jin datang. Tidak terkecuali semuanya pasti datang pada saat itu. Lantas manusia datang dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina. Ingat dosa-dosa mereka semuanya pada saat itu. Lantas kemudian mereka manusia yang dulu raja-raja, pemimpin-pemimpin juga semuanya pada saat itu dalam keadaan hina. Kekuasaan mereka, kerajaan mereka semuanya dicabut. Karena pada hari itu tidak ada kerajaan kecuali milik Allah. Setelah kemudian manusia, jin kumpul, datang pula hewan-hewan buas, hewan-hewan ternak, hewan-hewan lainnya. Berbaris berkumpul di belakang makhluk-makhluk. Maksudnya berkumpul di belakang manusia. Hewan-hewan buas itu juga berkumpul dalam keadaan tunduk. Berkumpul pula, datang pula setan-setan. Lantas pada saat itu kemudian mereka melihat langit di atas sana berguncang dengan hebat. Benda-benda yang di atas sana saling berbenturan. Lantas kemudian berikutnya langit itu meleleh. Seperti kemudian mawar merah. Bahkan seperti kilatan minyak. Atau bahkan seperti cairan tembaga yang meleleh. Sehingga pada saat itu manusia disibukkan oleh urusannya masing-masing. Ingat terhadap dosa-dosanya, dan masing-masing manusia dalam keadaan sangat takut, terlebih bagi orang yang durhaka dan berdosa, sangatlah takut. Sehingga mereka pada saat itu merasakan hari yang seakan-akan berbeda-beda.
Jika dia orang beriman, maka seakan-akan lamanya itu 50.000 tahun. Tapi kemudian mereka karena saking beratnya hari kiamat pada saat itu, peristiwa pada saat itu saking besarnya, sehingga mereka merasakan lebih dahsyat pada saat itu, yaitu kadar hari lamanya yang dirasakan oleh manusia-manusia yang berdosa. Itu seperti itu. Nah, setelah kondisi seperti itu, sekarang malaikatnya. Lantas berikutnya adalah al-malaikatu, sementara malaikat. Malaikat itu minha fittiha ilal ardi. Malaikat kemudian berada di tepi-tepi mereka. Malaikat berada di tepi-tepi. Dan malaikat itu sambil kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tatkala kemudian turun dengan cepat. Berarti malaikatnya kemudian mudun cepat gune baris ngepung seluruh manusia dan makhluk. Sampai negara melayu kemudian mesti kepung sama malaikat. Iya kan ya? Seakan-akan kan berarti kan menunjukkan seperti itu. Malaikat kemudian turun, kemudian berbaris di pinggir-pinggir, mengelilingi manusia, mengelilingi makhluk hidup pada saat itu. Bahkan mereka kemudian berkeliling mengepung seluruh makhluk hidup yang ada di Yaumul Mauqif. Dan mereka sangat besar. Kan sangat besar. Jangan Ben kan pernah naik dalam malaikat gede. Ada yang memiliki sayap 600, ada yang memiliki sayap 1200. Satu sayapnya saja yang dimiliki oleh Jibril, jika dibentangkan ke wilayah timur, itu menutup seluruh bagian timur. Ke sayapnya gedene semono, makhluknya sepira gedene. Ngepung dewek. Iya. Jenengan kalau suatu saat seperti itu, pantas manusia tunduk seperti ini, tunduk. Kayak nenek pada hari itu kan ada sing ngantuk. Ya, masalah ya tunduk seperti ini, karena merasakan takut melihat kondisi yang seperti itu. Lantas berikutnya, Hawazinga al-khalaik, maka makhluk-makhluk yang ada di Yaumil Mauqif itu kemudian merasakan takut melihat turunnya malaikat dengan cepat dan melihat bentuknya yang sangat besar. Dan mereka malaikat-malaikat itu menungkupkan sayap-sayapnya karena kondisi malaikat itu kemudian tubuhnya bergetar, juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk-makhluk hidup yang ada di Yaumil Mauqif itu merasa takut. Jangan-jangan malaikat itu disuruh untuk menyiksa makhluk hidup yang di Yaumil Mauqif. Dewek menungsa kita bawudi begitu malaikat teka aja ke malaikat kerap nyiksa dewek. Maksudnya seperti itu. Bayangkan kalau suatu saat kita memiliki dosa yang banyak dan dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa rasanya? Memper ya, manusia pada saat itu berlari antara paman dengan keponakannya, suami dengan istrinya, atau sebaliknya, karena merasakan takut, khawatir yang terlalu amat sangat. Mulanya jenengan kisiki konakake mikir kados makaten. Oh iya, besok ada suatu hari tatkala aku dikumpulkan di padang mahsyar atau Yaumul Mauqif dalam keadaan yang seperti itu. Kalau suatu saat kemudian aku minta tolong kepada siapa? Suamiku, anak-anakku tidak akan mungkin bisa. Mereka pun sibuk dengan urusannya masing-masing. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat, atau mungkin guru-guru, atau mungkin teman-teman yang baik, semuanya juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau hari ini kemudian kita tidak banyak bertobat, tidak banyak memohon ampun kepada Allah, tidak banyak menangis kepada Allah, tidak banyak beramal soleh, kepada siapa lagi kemudian kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan kau menggali kayak gue, wisiki aja kakek menggali umah di plafon, mesti di keramik, dewek urip ora suwe, aneh ya, sing sampean wis pirang tahun jajal ngono. Ana sing wis 40 tahun, ana sing wis 45, ana sing wis 50, ana sing swidak, tinggal ngitung. Kan ya, Bob? Tinggal ngitung tidak. Apalagi kalau seandainya kemudian kita melihat hari ini, hari manusia yang kita lampaui yang ada di dalam kehidupan ini terasa cepat. Ono, jenengan ngrasakna cepet nopo boten dina-dina nang dunya siki? Cepet. Wong kulo bae si kedingan pas puasa nang kene
kejebulannya dalam meninggi karena puasa mani. Artinya nopo, kalau suatu saat kemudian hari-hari yang kita lalui cepat, ini berarti menunjukkan cepatnya kemudian kita mendekati kematian. Yang cepat ya, aneh ya. Nah, apa kemudian orang-orang di luar sana mungkin merasakan itu seakan-akan ayem-ayem karena tidak pernah berpikir terhadap permasalahan itu, pemikirannya dunia. Sawah ditanduri caranya lemuk, kayak topik. Hanya seperti itu ya, sehingga ya sudah tidak pernah kemudian memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, mulanya jangan ngadem-ngadem jiwa supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, suatu saat jenengan duduklah, kemudian berpikir terhadap permasalahan itu. Jenengan bayang, kira-kira pada hari itu keadaannya sampean kayak yang apa? Nangis, wisuran anak gunanya nangis. Yang pada hari itu sampai bukan nangis minsak-minsak, gembor-gembor, jerit-jerit, orang nangis nulungi, malah diomong nang malaikat mau di alam. Karena ini itu seperti itu. Lantas berikutnya, dalam keadaan seperti itu. Lantas setelah wakadzalika al malaikatu kullu sama'i ila sama'i sabinga. Maka yang demikian itu malaikat pada tiap-tiap langit, baik yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Bahkan seluruh makhluk hidup, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi berkumpul semuanya di situ. Berarti kumpul semuanya. Kan ada beberapa makhluk-makhluk Allah yang kita tidak ketahui. Sementara yang kita ketahui kan setan, jin, manusia, hewan, malaikat. Ada mungkin makhluk Allah yang lain yang kita tidak ketahui, dan mungkin ada makhluk Allah yang memang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Karena boleh jadi nek disebutnya sampai kok mikiri wong manusia zaman sekarang kok mikiri manusia direct malah mikiri jin. Kan yang manusia hari ini malah sibuk mikiri jin. Harusnya kan mikiri bagaimana kemudian kita selamat, tidak berpikir kayak sing nunggu siapa, kayak ini sing tunggu metin. Gak perlu mikir seperti itu. Nah, lantas dalam keadaan seperti itu, bahkan sampai kemudian makhluk terkecil sekalipun semuanya berkumpul, tidak ada yang terlewatkan pada hari itu. Sekaligus penduduk bumi yang seluruhnya juga berkumpul. Penduduk bumi, penduduk langit, semuanya berkumpul, tidak ada yang terlewatkan. Kalau sudah berkumpul semuanya, wis berkumpul. Sekarang begitu sudah berkumpul semuanya, lantas kemudian kusiyat asyamsu, lantas kemudian diliputi apa asyamsu, matahari. Kan tadi di awal telah disinggung, matahari dilenyapkan cahayanya. Matahari cahayanya menjadi tidak ada. Begitu juga dengan rembulan, sehingga manusia dalam keadaan gelap pada itu. Tapi begitu mereka berkumpul semuanya makhluk hidup, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi, seluruhnya tidak ada yang terlewatkan. Pada hari itu matahari diliputi kembali cahaya. Cahayanya 10 kali lebih lipat panasnya. Cahayanya diliputi 10 kali lipat cahaya panasnya. Lantas kemudian cahaya matahari itu didekatkan kepada makhluk-makhluk itu. Itu satu ukuran dekatnya adalah 1 busur panah atau 2 busur panah. Begitu seperti itu matahari didekatkan. Kan ya? Nah, ini yang sudah banyak diketahui oleh kita. Tatkala kita berkumpul di padang mahsyar, matahari kondisinya didekatkan. Ada hadis yang menyebutkan 1 tombak, ada yang menyebutkan 1 ukuran 1 busur panah ataupun 2 busur panah. Nah, segini dekat lagi sampai ada pening sahabat mengsahabat jajal. Sampean wingi kan mandan cuacanya panas, sumu gerah, kayak sampean sambat baik, kipas angin bengasih rebutan ngambil bojok. Ya, rebutan ngambil anak, dela-dela ngadep mana, dela-dela ngadep mana, nganti kipas anginnya kesel. Ya, kipas anginnya kesel ngasih sedikit rusak. Dia putar-putar sih. Nah, itu yang ada di dunia. Bayangkan kalau pada hari itu, makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan begitu matahari didekatkan dengan jarak 1 tombak,
manusia mengeluarkan keringatnya masing-masing. Nah, pada saat itulah manusia mengeluarkan keringatnya masing-masing. Lantas berikutnya, begitu matahari diliputi dengan 10 panasnya, 10 yaitu 10 tahun panasnya. Lantas berikutnya, summa udniyat minal khalaik, kemudian didekatkan kepada makhluk itu. 1 busuk panah atau 2 busuk panah. Fala dhalla dzalika al-yaum illa dhallal maghsyi. Pada hari itu tidak ada naungan. Fala dhalla dzalika al-yaumu illa dhallu al-maghsy. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari arsy Allah. Mulane ana hadis Nabi, kan ada hadis Nabi ya yang menyebutkan sab'atun yudilluhumullahu fid dillihi yaumal la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia yang pada hari itu mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane kan ana hadis Nabi yang menyebutkan wonten 7 golongan sing dilindungi Allah atau dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Jajal mau sampai termasuk lebu sing 7 golongan ge butuh. 1 al-imam adil atau imamun adilun, imam yang adil. Imam kan mulai dari sekup yang paling tinggi, presiden, ya, keterangan menggubernur, bupati, camat, terus lurah, ketua RW, ketua RT, nganti tekan kepala keluarga, nganti tekan awak-awakan kulu panjenengan setuju pemimpin go awake dewe. Sing dimaksud adil lang kene adalah adil kepada Allah, adil kepada manusia liyane, adil kepada dirinya. Adil kepada Allah adalah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan. Adil kepada dirinya adalah tidak berbuat kedoliman yang membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Adil kepada orang lain, tidak berbuat kedoliman kepada orang lain. Kids nengani pemimpin sing adil. Nek seperti itu ngesuk untuk perlindungan dari Allah. Langkah apa langkah? Dewek termasuk gue butuh. Butuh ya wis. Kalau kita berarti bukan. Ya, ya paling ora ya wajib orang kayak gue ya mbok nyerempet titik. Iya mau nyerempet titik. Yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua kayaknya derek wis liwat. Misalkan anak ge. Wasyabun pemuda. Nasa'a fi ibadatillahi ta'ala yang giat beribadah kepada Allah. Sampean wong tua apa pemuda? Wong tua. Ya. Kita wong tua. Jadi nek seandainya kita adalah orang tua, nek ahli ibadah, orang gumuni. Sampean wong tua ahli ibadah orang gumuni. Kenapa orang gumuni? Karena orang sing istimewa. Wong tua yang mesti nek kudu ibadah, wong dela meninggal meninggal. Kita kalau suatu saat sudah tua, sudah sepuh, tak kala kemudian rajin beribadah itu wajar. Karena orang tua layaknya adalah mendekati kepada kematian dan seharusnya semestinya beribadah. Tapi kalau ada anak muda, tubuhnya masih kuat, organ tubuhnya masih berfungsi dengan normal, pergaulannya masih kesana kemari, tapi dia kemudian rajin beribadah, ini masya Allah. Mulanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi perlindungan, diberi naungan, tatkala tidak ada naungan kecuali dari Allah. Nang musuh lagi langka. Misalkan anak zaman nom dewek yang boknya jenengan demo zaman nomen sampean. Kira-kira zaman nomen sampean termasuk pemuda yang dilindungi oleh Allah pada saat naungan, tidak ada kecuali naungan dari Allah pada saat itu, tidak. Dengan kelingan nom-nomene dewek termasuk pemuda sing senantiasa giat beribadah napa mboten? Kayaknya ora ya? Ya. Aduh, nomor 1 mboten, nomor kali mboten. Sampai yo mel bising dia. Ya. Jadi sing jenengane nasya'a ke kalimatnya adalah, kalau kalimatnya diartikan menurut bahasa Arab, kalimatnya kan wasyabun nasya'a
yang senantiasa merencanakan, memprogram untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sing jenengane orang yang merencanakan untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah wis sholat subuh dheweke wis memprogram engkau kepengin sholat duha. Gandeng wis kepengin sholat duha, nggo ngambani kangen dheweke dikir pagi. Engko ning dheweke wis sholat duha, selak kangen ngepengin sholat duhur. Dheweke begitu habis sholat duhur mangkate kasih. Iku engko ning wis sholat duhur jenengan wis begitu esi kangen sholat rawatib dilakoni, sholat qobliyah ba'diyah. Rampung tekan ngomah terus mengsawa wis penggalih mikiri piye carane wis kangen kami sholat asar dan seterusnya. Iki jenengane orang pemuda yang senantiasa merencanakan untuk beribadah. Angel apa orang angel? Wong tua dari ora gue. Iya, gue aktif, artinya aktivis kebaikan, artinya aktif di dalam kemudian dia merencanakan untuk berbuat kebaikan atau segala apa saja yang diridhoi oleh Allah. Yang seperti ini langka apa orang langka? Zaman nome dewek kira-kira kayak gue butuh. Zaman nome dewek kayak ngapa? Berarti kalau kita bukan termasuk itu, kita pada hari itu tidak mendapat naungan dari Allah. Peace. Siki yang ketiga, bok nomor loro ora mana pitu. Ya, kalau kita bukan nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, jangan-jangan kita salah satu di antara yang nomor 7. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 adalah warajulani, 2 laki-laki atau suami istri atau 2 laki-laki atau wong tetanggan atau wong seduluran yang dimana dia saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kira-kira suami istri sampean kayak gue butuh gue sing jenengane suami istri karena Allah ki maksudnya iki nek sing lanang ngaji ya sing wedon disaingi. Nek salat wengi nek carane Nabi nek salat wengi bojone digugah, nek diduga angel diciprati banyu. Iku ki jenengane wong 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nek sing lanang digugah juga angel ciprati sithik. Apa digawe kopi diambungna kopine. Iku jenengane cinta karena Allah. Iku kira-kira dhewek kayak gue butuh. Nggih ya, masyaallah ya. Iya. Masyaallah kayak Anas guyu ke, Mbak. Jadi nek sing bendina padu tok ki ora bakal uduk. Ini ya. Itu seperti itu. Atau mungkin 2 tetangga lu sampean duwe tangga seduluran iku ke masjid diampiri yuk masjid ora yuk mangkat bareng baline ya peteng baline ya Pak bareng enggak ngaji mengunduh Pak bareng dan yang lain-lain. Nah artinya ketemu kami karena Allah, berpisah karena Allah. Begitu berpisah salah sijine maksudnya saling mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetanggaku, kami nyumbin bareng terus kami dheweke. Begitu juga suami istri, begitu kemudian salah satu kemudian meninggal dengan berdoa, ya Allah, ampunilah suamiku, ampunilah istriku dan yang lain-lain. Kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Dhewek iki butuh. Ya wis. Gimana dalam peluang ya? Wah. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ke kalimatnya seakan-akan spesifik untuk laki-laki tapi bisa untuk perempuan. Kalimatnya adalah itu warajulun seorang laki-laki dangathu imra'atun data mangsibin. Seorang laki-laki yang diajak berbuat zina dengan wanita yang derajat sosialnya tinggi, kaya, derajat sosial tinggi, atau bahkan dia termasuk tuannya. Lantas kemudian laki-laki itu menolak
dengan mengucapkan kalimat aku takut kepada Allah. Sampean misal contoh, sampean kerja juragan ayu, putih, dhuwur, sugih. Pokoknya ayune kayak artis pokoknya lah. Ya, ngasih ning ana wong deleng, wong bisa kejedot tiang listrik gara-gara ndeleng dheweke. Ya. Nah, suatu saat ku dadi juragane sampean. Jadi juragane sampean, lah juragane sampean seneng ngambil sampean. Tuh sampean disengi berbuat zina, tuh sampean budi karena takut kepada Allah, nolak. Laki-laki yang seperti ini kayak untuk mendapat perlindungan dari Allah. Angel apa angel? Angel. Iya. Si ngomong bekayane mbuh. Angel. Iya. Rezeki mulai ditolak jadi kayak. Seperti itu ya. Atau sebaliknya, perempuannya sama. Perempuan yang kategorinya dua juragan. Ya, dua juragan gagah pol. Dhuwur, putih, ngomongnya halus, sugih. Pokoknya perfect lah. Ngasih wong wedon deleng nek saiki ngirisi pelem mana lagi. Nganti peleme ora kiris malah sing kiris daging ora kerasa. Karena deleng wong lanang kuwi banget gagah. Suatu saat kuwi dadi juragane sampean. Begitu dadi juragane sampean seneng nang sampean diajak berbuat zina, terus sampean nolak. Aku wedi karena kepada Allah. Sampean itu perlindungan dari Allah. Kira-kira angel apa angel? Angel. Iya, rezeki ditolak. Ya angel lah. Singgi angel. Aja ngarep-ngarep. Angel. Kemudian berikutnya berarti si nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 adalah warujulun, seorang laki-laki ataupun perempuan. Kalimatnya itu karena kalimat laki-laki bisa menguasai perempuan. Kalau ini sangat bisa. Yang dimana mu'allakun qalbuhu, hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Laki-laki, perempuan, hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Ahli ibadah nang masjid, ahli ngaji nang masjid, ahli mempelopori kebaikan nang masjid, ahli meramaikan masjid, ahli memakmurkan masjid, rindu kampi masjid. Ke wong lanang wong wedon seperti ini, terutama laki-laki kalimatnya. Karena laki-laki kalimatnya sih, tapi bisa menguasai perempuan pola laki-laki. Maka kalimat yang seperti ini bisa menjadi mendapatkan naungan dari Allah pada saat matahari itu didekatkan dengan jarak 1 busur ataupun 1 tombak. Kira-kira bisa orang? Bisa orang? Maksudnya kayak gini, subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai orang lat. Tapi nih sampai subuh, duhur, asar, duhur orang asar ini berapa pakal? Dewek termasuk itu butuh. Sampai subuh, duhur, asar, maghrib, isya orang lat wis nang masjid. Maksudnya gue, anak ngaji apa baik mangkat. Sing penting ngajinya itu memang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mangkat. Terus orang akan izin. Terus neng mangkat juga orang ngantuk. Iya. Wong suatu saat anak pengajian aja gue. Gue memang wong sering meramaikan masjid tapi nek tak masjid ngantuk terus. Bukan gue. Itu seperti itu. Oh, Masya Allah ya, ini menunjukkan Masya Allah. Dia bisa memungkinkan seperti itu. Terus yang nomor 6. Yang nomor 6 baru junun, yaitu seorang laki-laki ataupun perempuan tasaddaqah bisadaqatin. Dia bersedekah memberikan harta bendanya, bersedekah memberikannya dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat. Maksud tangan kirinya tidak lihat, dia tidak membatalkan pahala sedekah. Pahala sedekah batalnya telu. Gone memberikan karena ria. Yang kedua karena dia kemudian tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ketiga karena dia sering menyebut-nyebutnya. Yang berikutnya adalah sering menyakiti hati si penerima. Berarti ibadah sedekah itu bebas dari 4 kategori ini atau 3 kategori ini,
maka termasuk bagian orang yang menyedekahkan harta bendanya di jalan Allah, tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak melihat. Ya, boyo hiji maning yo aja ngelongok-ngelongok jam. Oh hiji maning yang nanggung kok. Iya men kepenak esuk iki men kepenak. Wis pengen bali apa yo? Oh iya. Wis itu, aku wis kepengin metang kok. Dia nanggung siji maning. Siji maning adalah warajulun, itu seorang laki-laki ataupun perempuan. Dzakarallah, yang ingat kepada Allah. Ingat dosanya, rindu kepada Allah, ingat surga, ingat neraka. Lantas laki-laki itu atau perempuan itu di tempat yang sunyi berzikir dan ingat kepada Allah karena rindu kepada Allah, maka meneteskan air mata. Dia termasuk untuk perlindungan dari Allah. Sing nomor itu isa kira-kira. Masya Allah. Oh tadi jenengan wengi-wengi jagung dhewek kan sangu bawang putih lebih berapa? Nek suatu saat mikir Allah, kemudian rindu kepada surga, takut kepada neraka, ingat dosa-dosa, jenengan kok orang nangis-nangis kabira jami bawang. Seperti itu. Di antaranya itu insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan, atau mungkin mau ditambahkan? Wis bubar yuk. Ada? Cekap nggih? Wis berarti bener sampean pengen bali temenan. Ing jenengane wong sing jane wong mulang ngaji ki kerasan. Dadi nek sing dimulang wis deleng sing mulang, deleng jam, deleng sing mulang, deleng jam. Ki kerasane sing mulang kaya dilurui wis. Wis iki seolah-olah dadi sing kerasane ki kuwe kok. Wis kuwe. Seperti itu. Nah, di antaranya itu, nakhtimu bihadza majlis ta'limu bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.